Halo teman-teman psikologi kesehatan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan menjelaskan materi mengenai apa itu tidur. Sebelum kami menjelaskan materi terlebih lanjut, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Reni Cara Kisanti, NIM 80 2019 303. Ada Sepria Diantoni dengan NIM 80 2019 191. Ada Oi Yanasia Siswo dengan NIM 80 2019 026. Ada Alex Erwin Sitanggang dengan NIM 80 2019 189. Dan yang terakhir, ada Pamungkas Putra Santoso dengan NIM 80 2019 199. Selamat mendengarkan. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai tidur. Materi ini termasuk materi psikologi kesehatan. Simak terus ya teman-teman agar kita dapat mengetahui tentang tidur lebih dalam lagi. Nah, teman-teman, kita ketahui bahwa tidur adalah aktivitas yang biasanya kita lakukan setiap hari. Nah, teman-teman tahu nggak sih pengertian tidur itu apa? Nah, tidur adalah kondisi istirahat alami bagi tubuh dan pikiran yang melibatkan ketidaksadaran tetapi masih bisa dikembalikan kembali kesadarannya. Nah, tidur itu ada 2 jenis teman-teman. Yang pertama adalah NREM, yang kedua adalah REM. Nah, NREM ini adalah non-rapid eye movement dan rapid eye movement. Nah, teman-teman mau mengetahui dua hal ini lebih dalam lagi? Simak terus ya. Nah, teman-teman, bedanya apa sih NREM dan REM? Nah, NREM adalah gerakan mata non cepat dan REM adalah gerakan mata cepat. Nah, NREM ini ada 4 tahap. Nah, tahap pertama ini masuk dalam tahap tidur awal, di mana otak kita berada dalam gelombang delta. Nah, gelombang ini adalah gelombang bawah sadar otak saat seseorang mengantuk. Dengan frekuensi yang rendah ini dapat membuat kita kehilangan pendengaran dan tidak dapat terganggu suara di luar kita. Nah, tetapi kita masih bisa dapat mudah untuk terbangun. Nah, tahap kedua, aktivitas bernafas, detak jantung, otot, suhu tubuh mulai menurun. Otak mengalami spidol dan kompleks K, di mana hal ini membuat kita tidak dapat terganggu dengan gangguan luar. Nah, tahap 3 dan tahap 4 ini sebenarnya tuh sama, tapi ada yang membuat mereka berdua ini berbeda. Nah, perbedaannya adalah di tahap ketiga, gelombang delta yang muncul kurang dari 50% dan di tahap keempat, gelombang delta ini akan melebihi dari 50%. Nah, gelombang delta ini adalah gelombang otak paling rendah dan paling lambat. Di fase ini, tubuh akan memulihkan energi, memperkuat daya tahan tubuh kita, dan lain-lain. Nah, REM sendiri adalah mata dapat aktif bergerak, bernafas, dan detak jantung bekerja lebih keras daripada saat tidur terlelap. Dan kita dapat bermimpi jelas dalam fase REM ini. Nah, saat tidur, REM gelombang otak beta yang bekerja. Gelombang otak saat kita terjaga ini adalah gelombang yang disebut dengan gelombang otak beta. Nah, kondisi inilah berkaitan dengan bermimpi, dengan otot yang lemah, dan hal ini dapat membentuk ingatan dan memproses informasi. Nah, biasanya orang yang lelah atau sangat mengantuk akan memiliki masa REM yang singkat ataupun tidak ada. Nah, REM sendiri ini berhubungan dengan mimpi, teman-teman. Nah, pada umumnya, saat tidur kita akan memasuki tahap pertama, tahap kedua, lalu tahap ketiga, tetapi kembali lagi ke tahap kedua, lalu masuk dalam fase REM. Nah,
NRM ini terjadi antara 4 hingga 5 jam selama periode tidur 8 hingga 9 jam. Nah, biasanya teman-teman, kalau tidurnya itu lelap sekali, itu biasanya akan masuki tahap 1, 2, 3, 4 tanpa ada masanya REM. Itu karena dikarenakan tubuh kita ini sangat lelah dan sangat membutuhkan istirahat. Tapi teman-teman, jika kita bermimpi, itulah di mana kita berada di masa REM, di mana informasi akan diolah dan diaplikasikan menjadi mimpi. Baik teman-teman, nama saya Alex Erwin Tanggang, NIM 80 2019 189. Saya akan menjelaskan mengenai sleep and health. Manusia sangat memerlukan tidur. Tidur adalah hal yang sama pentingnya untuk kita agar dapat bertahan hidup. Namun alasan pasti kita memerlukan tidur masih menjadi misteri. Menurut para ilmuwan, fungsi penting tidur yaitu untuk kesehatan dan kesejahteraan optimal manusia. Dikutip dari Life Science dalam The Journal of Neuroscience tahun 2014. Ditemukan bahwa kurang tidur dalam 24 jam menyebabkan orang mengalami halusinasi dan gejala seperti skizofrenia. Seorang ahli saraf di New York University, Michael Halasa, mengatakan tidak pasti mengapa manusia butuh tidur, sebagaimana makan. Meski begitu, ada beberapa teori yang menjelaskan mengapa manusia butuh tidur. Peneliti mengatakan tidur adalah kunci kemampuan bagi otak untuk mengatur kembali dirinya sendiri. Sebuah fitur yang disebut plastisitas. Dilansir dari Sleep Foundation, tidur adalah periode aktif di mana banyak proses penting pemulihan dan penguatan terjadi. Salah satu peran tidur adalah membantu manusia memperkuat dan mengonsolidasikan ingatan. Setelah seharian beraktivitas, otak menerima banyak informasi tetapi tidak dicatat secara langsung. Fakta dan pengalaman yang diperoleh pertama-tama perlu diproses dan disimpan, yang terjadi pada saat manusia tidur. Ketika tidur, sedikit demi sedikit informasi ditransfer dari memori jangka pendek yang lebih tentatif ke memori jangka panjang yang lebih kuat. Proses tersebut disebut sebagai konsolidasi. Lalu kemudian, efek dari kekurangan tidur. Tidur sangat penting bagi manusia karena kekurangan tidur dapat memberikan dampak yang buruk bagi manusia. Kekurangan tidur dapat menyebabkan stres dan berakibat pada tubuh dan otak. Nah, ketika kurang tidur, individu mengalami kesulitan memusatkan perhatian terhadap tugas dan penyelesaian masalah. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kurang tidur menurunkan aktivitas otak di talamus dan korteks prafrontal dan mengurangi kompleksitas aktivitas otak. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Irene Carakisanti, NIM 80 2019 303. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rest, renewal, and savoring. Rest yang artinya istirahat merupakan keadaan di mana kita merasa diri kita tenang, relax, terus merasa diri kita juga bebas dari kegelisahan, dan merasa diri kita tanpa adanya tekanan emosional. Terdapat beberapa karakteristik dari istirahat, di antaranya kita merasa segala sesuatu dapat diatasi. Kita juga merasa kita mengetahui apa yang sedang terjadi. Kita juga merasa kita bebas dari gangguan ketidaknyamanan dan mempunyai sejumlah kepuasan terhadap aktivitas yang mempunyai tujuan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pembaruan. Pembaruan sendiri merupakan serangkaian perilaku kesehatan penting yang baru dimulai dipahami melibatkan relaksasi dan pembaruan. Aktivitas restoratif yang membantu orang menikmati aspek positif kehidupan untuk mengurangi stres dan memulihkan keseimbangan emosional. Yang ketiga, menikmati. Kebanyakan orang terkadang berhenti di tengah dari suatu kegiatan untuk sepenuhnya mengalami sesuatu yang menyenangkan. Mungkin butuh waktu untuk benar-benar mencicipi es krim atau dinginnya jus di hari musim panas yang terik, atau menyerap semua sensasi tubuh saat duduk dengan tenang di pinggir kota saat matahari terbenam. Fred Bryan dan Joseph
Brian dan Joseph Verhoeven menyebut momen seperti itu merasa diri kita menikmatinya. Itu melibatkan kesadaran akan kesenangan bersama upaya yang cukup disengaja untuk memusatkan perhatian sensasi di tangan dan kesenangan di dalamnya. Brian dan Verhoeven juga mengidentifikasi 4 tipe dasar menikmati. Yang pertama, berjemur atau menerima pujian dan ucapan selamat. Yang kedua, kagum atau tersesat dalam keajaiban sesaat. Yang ketiga, menikmati atau memanjakan sensasi. Dan yang keempat, ucapan syukur atau mengungkapkan rasa syukur. Nama saya Pamungkas Putra Santosa, NIM 80 2019 199. Saya akan jelaskan tentang gangguan tidur. Masalah dalam tidur banyak diderita oleh individu. Yang tidak terdeteksi dan tertangani dapat mengurangi semangat dan kelelahan sepanjang hari. Insomnia. Salah satu gangguan yang sering dialami adalah insomnia, yaitu ketidakmampuan untuk tidur. Insomnia biasanya meliputi masalah untuk tertidur, terbangun di malam hari, atau bangun terlalu awal. Data dari National Sleep Foundation di tahun 2007, individu yang sering mengalami insomnia adalah wanita dan dewasa tua, dan juga individu yang kurus, stres atau depresi. Insomnia yang ringan biasanya dapat dikurangi hanya dengan menerapkan kebiasaan tidur dengan jam yang tetap. Insomnia kronis dapat berpengaruh pada kemampuan untuk mengeluarkan atau merespon insulin, yang menunjukkan hubungan antara tidur dan diabetes. Insomnia kronis juga dapat meningkatkan tekanan darah dan fisiologi stres yang tidak teratur. Juga dapat berpengaruh pada naiknya berat badan dan mengurangi efektivitas dari obat flu, dan hal ini berhubungan dengan sistem imun termasuk peradangan kronis. Berjalan dalam tidur. Berjalan dalam tidur atau biasanya disebut sleepwalking terjadi pada tidur tahap 3 dan 4. Ketika kemungkinan kecil individu sedang bermimpi, penyebab spesifik terjadinya sleepwalking belum teridentifikasi. Namun, kemungkinan besar karena seorang kekurangan tidur atau setelah meminum alkohol. Mimpi buruk dan teror di malam hari. Mimpi buruk adalah mimpi yang menakutkan dan membangunkan dari tidur REM. Di dalam mimpi buruk biasanya berisi unsur bahaya seperti individu tersebut diburu, dirampok, atau dilempar ke dalam jurang. Semua orang biasanya pernah mengalaminya, terutama pada masa kanak-kanak. Puncak mimpi buruk terjadi pada usia 3-6 tahun, lalu kemudian frekuensinya semakin menurun. Tapi, mahasiswa mengalami 4-8 mimpi buruk dalam 1 tahun. Terjadinya mimpi buruk sering dikaitkan dengan stres. Teror di malam hari ditandai dengan terbangun tiba-tiba dari tidur, dengan perasaan takut yang intens. Reaksi fisiologi yang terjadi biasanya berupa detak jantung dan pernafasan yang cepat, teriakan yang keras, nafas yang berat, dan gerakan-gerakan. Teror di malam hari mencapai puncaknya pada saat usia 5 hingga 7 tahun. Dan terjadinya tidak sering mimpi buruk, juga terjadi pada tahap 4 tidur gelombang lambat, non-REM. Narkolepsi. Gangguan narkolepsi termasuk dorongan yang mendadak dan sangat kuat untuk tidur. Narkolepsi tidak dapat dikendalikan, sehingga individu bisa mendadak tidur saat berdiri ataupun berbicara. Gangguan narkolepsi langsung masuk pada tahap tidur REM, tidak melalui 4 tahap dalam tidur. Narkolepsi dapat dipicu oleh reaksi emosional yang ekstrim, seperti kejutan, tawa, kegembiraan, atau rasa marah. Gangguan ini terlihat memiliki hubungan dengan masalah pada hipotalamus dan amigdala. Apnea tidur. Apnea tidur adalah gangguan tidur ketika individu berhenti bernafas karena lubang udara gagal terbuka atau karena proses otak yang terlibat dalam pernafasan gagal bekerja seperti seharusnya. Salah satu tanda umum dari gangguan tidur ini adalah mendengkur dengan keras, dan di antara dengkuran tersebut ada jeda sunyi, atau dalam kurung apnea. Apnea sering dialami oleh bayi dan individu usia di atas 65 tahun. Apnea juga sering terjadi pada individu yang menderita obesitas dan pria yang memiliki struktur leher besar dan dagu yang lebih kecil. Apnea yang tidak ditangani dapat menjadi penyebab tekanan darah tinggi, stroke, dan disfungsi seksual. Umumnya apnea ditangani dengan program penurunan berat badan, tidur dengan posisi miring, menggunakan bantal yang tinggi untuk tidur, atau memakai alat CPAP atau Continuous Positive Airway Pressure
untuk mengirimkan udara bertekanan melalui masker untuk menghindari terhentinya asupan udara. Apnea juga bisa menjadi faktor dalam sudden infant death syndrome atau dalam kurung SIDS, yaitu sindrom kematian secara tiba-tiba pada bayi yang berusia kurang dari 1 tahun. Ya, di sini bersama saya Sepredo Antoni dengan NIM 80 2019 191. Di sini saya akan menjelaskan apa itu intervensi dan saya juga akan memberikan contoh-contoh intervensi. Nah, dapat kita lihat bahwa intervensi itu berarti upaya-upaya yang dapat dilakukan atau digunakan saat Anda mengalami masalah atau gangguan tidur. Contoh pertama, untuk bayi, dapat menggunakan pijat bayi, di mana bayi yang sudah tidur atau kekurangan tidur dapat tidur setelah adanya relaksasi dalam pijat bayi. Lalu, kalau untuk orang muslim, dia dapat berzikir atau menambah imannya. Dalam itu, hal ini dapat membuat mereka menjadi rileks dan tenang, sehingga membuat mereka mudah untuk tidur. Selain memperdalam iman, mereka juga dapat istirahat yang baik dalam tidur. Lalu, ada yang disebut dengan metode kognitif dan pendekatan kognitif, perilaku, relaksasi, pembatasan tidur, menyesuaikan kebiasaan tidur, tidak menggunakan tempat tidur sebagai tempat untuk membaca atau bekerja, membangun ulang keyakinan bahwa jika kita tidak tidur dapat merusak kesehatan atau dapat mengganggu aktivitas di esok harinya. Lalu, kita dapat menggunakan fantasi seperti kita berandai-andai di tempat yang santai, seperti metode militer yang membayangkan lagi di tengah laut. Nah, lalu itulah intervensi. Terima kasih dari saya. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil sini adalah teman dan saya juga memerlukan tidur. Kita perlu istirahat dan juga saat kita memasuki tidur kita melewati tahap-tahap atau proses dan kita tidak langsung tidur begitu saja. Terus jika kita kekurangan istirahat atau kekurangan tidur, maka akan berdampak kepada diri kita sendiri. Entah kita yang kurang bertenaga, sehingga dapat menurunkan kinerja kita di keesokan harinya. Terus, tidur juga memiliki kelainan atau gangguan. Dan jika kita mengalami gangguan tersebut, maka kita harus melakukan intervensi. Oke. Terima kasih dari kelompok 5. Sampai jumpa.